Pengantar. Latar belakang craft circle atau lingkaran tanaman merupakan suatu pola teratur pada ladang tanaman yang terbentuk secara misterius dan kerap hanya dalam waktu semalam. Fenomena craft circle sampai saat ini masih menjadi sebuah misteri dan kemunculannya hampir selalu dikaitkan dengan UFO, Unidentified Flying Object. Sejumlah orang menganggap craft circle adalah karya dari alien dan merupakan sebuah pesan dari spesies asing yang mungkin merupakan bahasa mereka. Ada juga yang percaya bahwa craft circle adalah karya iseng seseorang yang ingin membuat sensasi atau membuat takjub orang yang melihatnya. Namun benarkah demikian? Bisakah manusia membuatnya? Ataukah craft circle hanya merupakan suatu fenomena alam? Salam pemirsa, jumpa lagi di channel Mata Ketiga. Mari bersama kita telusuri misteri dunia. Hari ini kita akan membahas lagi cerita baru dari topik lama, misteri craft circle. Pada 28 Mei 2020, sebidang craft circle besar muncul di sebuah ladang pertanian di Windsor, Inggris Selatan. Seperti ini bentuknya. Saat itu, seluruh dunia sedang lockdown karena COVID-19. Melihat craft circle besar berbentuk virus corona ini, orang-orang mengira itu kerjaan iseng penduduk setempat, tetapi penduduk setempat membantahnya. Craft circle itu benar-benar muncul dalam semalam, kata penduduk setempat. Jerry Crott, seseorang ahli craft circle, dengan cermat meneliti gambar craft circle. Jerry adalah pensiunan profesor di Santa Clara University di California, AS. Jerry juga bingung ketika melihat gambar ini, karena bentuk craft circle versi virus corona ini jelas keliru. Model virus corona yang dilihat orang-orang ketika itu terlihat seperti ini. Benjolan kecil di sekitar globoid disebut spike glycoprotein atau protein spike SARS-CoV-2. Meskipun banyak tonjolan, tapi teratur di sekitar lingkaran. Namun craft circle versi protein spike SARS-CoV-2 ini muncul secara tiba-tiba, tampak tidak sama dengan bentuk lainnya. Selain itu juga terdapat 8 kerucut kecil yang tajam dalam protein ini. Jerry pun dibuat bingung. Mungkinkah ini karya seniman craft circle yang berlebihan sehingga membuat keunikan bentuk virus corona ini? Gambar itu dipublikasikan di situs web yang khusus mengoleksi craft circle atau lingkaran tanaman craftcircleconnector.com. Jerry pun menghubungi situs web dan menanyakan apakah ada jejak roda atau kaki manusia dan semacamnya di sekitar ketika mengambil foto lingkaran tanaman tersebut. Pengelola situs mengatakan tidak melihat adanya jejak apapun. Lingkaran tanaman itu memang terlihat seperti terbentuk secara alami. Menurut pandangan Jerry, sebagian besar lingkaran tanaman adalah pesan yang ditinggalkan untuk kita oleh kehidupan di luar bumi. Jerry hanya ingin menguraikan makna di balik craft circle versi virus corona ini. Ia memeriksa berbagai catatan medis dan berkonsultasi dengan beberapa ahli virologi molekuler. Setelah lebih dari 20 hari kemudian, Jerry akhirnya menguraikan arti dari craft circle dengan pola virus itu. Jerry tampak antusias karena akhirnya merasa telah memecahkan rahasianya. Menurutnya, itu adalah informasi tentang pandemi corona yang dikirim oleh kehidupan di luar bumi kepada manusia melalui lingkaran tanaman. Informasi apapun itu nanti akan kita bahas lebih lanjut. Sekarang kita jelaskan dulu mengapa Jerry sangat yakin bahwa lingkaran tanaman itu adalah informasi yang dikirimkan oleh kehidupan di luar bumi kepada manusia. Misteri asal-usul craft circle. Ada yang akan mengatakan, gambar di bawah ini adalah craft circle, tapi sebenarnya keliru, ini bukanlah craft circle. Sejarah craft circle dapat dilacak pada 1678. Saat itu terdapat ukiran kayu yang menggambarkan iblis sedang menggambar desain oval di sebuah ladang gandum. Dari ukiran itu, kita bisa melihat sabit yang digunakan setan dan tanduk di kepalanya. Ukiran kayu ini disebut The Mowing Devil atau setan pemotong. Namun sebenarnya itu bukan craft circle, tapi sebuah cerita rakyat. Craft circle atau lingkaran tanaman paling awal yang diketahui muncul pada tahun 1966. Ketika itu ada seorang petani di sebuah kota menawan bernama Tully di Queensland, Australia.
Suatu hari, sang petani melapor ke polisi bahwa ia melihat piring terbang melesat di atas ladangnya, kemudian tanamannya tumbang. Setelah polisi meluncur ke lokasi, mereka pun melihat craft-circle pertama di dunia. Setelah itu, craft-circle secara bertahap mulai terlihat di Inggris pada tahun 1970-an. Tahun 1970-an hingga 1980-an merupakan periode puncak munculnya craft-circle. Tidak hanya di Inggris, tetapi juga di Amerika Serikat, Australia, Polandia, dan beberapa negara Eropa Timur. Craft-circle meski disebut ladang tanaman gandum, bukan berarti pola yang sangat langka ini hanya akan muncul di ladang gandum dan ladang barley atau jelai, tetapi juga mungkin akan muncul di ladang jagung dan sawi bunga. Hanya saja kita terbiasa menyebutnya craft-circle atau ladang gandum. Sejauh ini, telah ditemukan lebih dari 30.000 lingkaran tanaman di seluruh dunia. Tapi kemunculan lingkaran tanaman ini paling banyak di Inggris. Pertanyaannya, lingkaran tanaman yang aneh ini sebenarnya adalah hasil karya makhluk asing atau buatan manusia. Hal inilah yang kemudian menarik minat orang-orang untuk menyelidikinya, termasuk Jerry Crott. Misalnya craft-circle Mitsubishi Motors yang sempat membuat heboh ketika itu. Belakangan diketahui bahwa itu adalah gimmick yang dibuat oleh Mitsubishi untuk mempromosikan merek perusahaan. Ada juga kaum profesional yang membuat craft-circle. Misalnya beberapa YouTuber membuat beragam model craft-circle yang unik. Namun asal-usul munculnya craft-circle itu bervariasi. Beberapa di antaranya memang buatan manusia. Beberapa craft-circle buatan adalah untuk tujuan mempromosikan produk. Tapi kebanyakan craft-circle seperti craft-circle pertama di dunia, yaitu tidak ada yang tahu siapa yang membuatnya. Lingkaran tanaman itu seakan muncul begitu saja dalam sekejap tanpa ada yang tahu. Ada lingkaran tanaman yang muncul pada siang hari, ada pula pada malam hari. Misalnya craft-circle ini. Craft-circle ini mencerminkan grafik matematika yang disebut himpunan Julia, yang terbentuk pada siang hari tahun 1966 di sebuah peternakan. Hanya 1 kilometer dari Stonehenge atau lingkaran batu yang terkenal itu. Ada seorang pilot bernama Taylor yang masih ingat dengan jelas bahwa ketika dia menerbangkan pesawat melintasi Stonehenge sekitar pukul 5.30 sore waktu setempat, dia tidak melihat adanya kelainan. Semuanya tampak sama seperti sebelumnya. Tetapi hanya setengah jam kemudian ketika dia terbang kembali ke lokasi semula, tiba-tiba saja dia melihat sebuah lingkaran tanaman. Craft-circle itu panjangnya sekitar 100 meter, terdiri dari 151 lingkaran. Pemandangan spektakuler yang muncul tiba-tiba itu pun membuat Taylor bingung. Bagaimana ceritanya tiba-tiba saja muncul sebuah lingkaran tanaman? Dia terbang 7 putaran di sekitar Stonehenge, seakan ingin mencari tahu jawabannya. Tapi tetap saja tidak habis mengerti dengan fenomena itu. Ia bahkan mengira ada yang salah dengan pandangan matanya. Tidak hanya Taylor yang bingung, karena setelah itu ada yang mewawancarai penjaga keamanan di Stonehenge serta petani di dekatnya. Tapi mereka juga bingung, tidak tahu siapa dan kapan membuat craft-circle seperti itu. Tapi siapa sangka, ternyata ada orang yang berhasil merekam siapa pelakunya. Saat itu di tahun 1991, seorang fotografer bernama Stephen Alexander sedang mengambil gambar pedesaan Inggris. Ketika itu Stephen tanpa sengaja merekam pemandangan seperti ini. Sesuatu yang mirip dengan bola bercahaya tiba-tiba muncul di ladang pertanian. Bola cahaya itu tampak bergerak cepat ke sana kemari. Selanjutnya tiba-tiba saja muncul pola lingkaran tanaman di sebelah bola bercahaya itu. Tidak hanya fotografer ini, banyak saksi mata di seluruh dunia yang pernah melihat proses terbentuknya craft-circle. Beberapa dari mereka bahkan mendengar suara seperti mendesis di lokasi. Ada yang melihat bola bercahaya. Selanjutnya dalam beberapa detik kemudian, mereka melihat tanaman jatuh secara serentak dan membentuk sebuah pola. Jadi kesamaan pandangan di antara para ahli craft-circle adalah bahwa di antara lebih dari 30.000 craft-circle yang ditemukan di dunia, hanya sebagian kecil yang dapat dibuktikan sebagai buatan manusia, sementara sebagian besar lainnya masih belum diketahui asal-usulnya. Tapi penganut lingkaran tanaman buatan tidak setuju dengan mistisisme ini. Menurut mereka itu adalah teori ngawur. Mereka meyakini lingkaran tanaman itu 100% buatan manusia. Pada tahun 1991, 2 orang Inggris mengklaim
bahwa semua Craftcycle itu adalah hasil karya mereka. Alat yang digunakan sangat sederhana. Begitu juga prosesnya, yaitu menggunakan batang kayu. Mereka berjalan sambil menekan-nekan batang kayu, dan Craftcycle pun terbentuk sesederhana itu. Mereka bahkan menunjukkannya secara langsung di depan reporter, membuat miniatur pola Craftcycle dalam waktu 5 jam. Setelah keduanya pergi, reporter mengundang ahli Craftcycle. Tapi sang reporter tidak memberitahu Craftcycle itu terbentuk secara buatan atau bukan. Dia hanya memintanya untuk menilai. Dan tak disangka, yang namanya ahli sejati tetaplah seorang ahli di bidangnya. Begitu melihat pola itu, sang ahli dengan yakin mengatakan bahwa pola itu pasti buatan manusia. Mengapa? Karena menurut ahli Craftcycle, ada beberapa indikator utama untuk mengidentifikasi Craftcycle buatan atau bukan. Pertama, di sekitar lingkaran tanaman buatan, Anda akan melihat jejak kaki manusia dan jejak buatan lainnya. Sedangkan lingkaran tanaman alami tidak terlihat adanya jejak buatan apapun. Jadi karya buatan 2 orang Inggris ini tidak lulus pada tingkat pertama karena terlalu banyak jejak kaki. Tetapi memang, seiring dengan perkembangan teknologi modern, indikator ini mungkin tidak bisa dijadikan patokan. Misalnya sebuah tim yang mengkhususkan diri dalam membuat Craftcycle, mereka mengukur dan merancang lebih dulu dengan alat modern. Setelah itu menggunakan drone untuk membuat berbagai pola Craftcycle kreatif di lahan pertanian sewaan mereka, sehingga dengan demikian tidak meninggalkan jejak manusia atau mesin apapun yang keluar masuk di lokasi. Namun pada indikator kedua, sulit bagi Craftcycle buatan untuk lolos uji, karena tanaman yang tumbang pada Craftcycle buatan akan rusak atau patah, daun dan bunga juga akan rontok. Sementara batang dan daun tanaman di lingkaran tanaman alami akan menunjukkan sedikit bekas terbakar, tapi tidak akan patah. Pada beberapa batang tanaman, posisi batangnya juga menjadi lebih panjang, seakan ada semacam kekuatan halus yang memanjangkannya, tetapi tidak rusak. Tanaman ini masih bisa tumbuh dengan baik ketika tergeletak di tanah. Setelah tanaman dipanen, tanaman akan tumbuh lagi pada tahun berikutnya, dan pola yang sama akan muncul kembali di lahan pertanian. Sementara itu, menurut penganut lingkaran tanaman buatan, bahwa lingkaran tanaman buatan saat ini juga dapat diciptakan dengan menggunakan gelombang mikro atau instrumen gelombang elektromagnetik. Meski begitu, tapi siapa yang pernah membuatnya dengan cara ini? Walaupun indikator kedua bisa lolos uji, maka indikator ketiga ini tidak akan lulus karena jauh lebih rumit dan kompleks. Sebuah tim peneliti Amerika Serikat mengambil sampel tanah lingkaran tanaman di seluruh dunia dan menemukan bahwa tanah di bawah lingkaran tanaman memiliki konsentrasi magnetit 50 hingga 600 kali lebih tinggi dari tanah normal. Sumber magnetit ini berasal dari debu meteorit yang bertebaran di permukaan bumi setiap hari. Kandungan rata-rata tanah bumi umumnya 0,4 mg magnetit per gram tanah. Selain itu, tim peneliti juga menemukan beberapa unsur radioaktif yang sangat langka di tanah Craftcycle yang baru terbentuk, seperti misalnya tellurium, timbal Pb, dan rhodium 102. Unsur-unsur ini hampir tidak ditemukan di alam dan harus dihasilkan dengan menggunakan akselerator partikel atau dalam reaktor eksperimental. Namun unsur itu ditemukan di lingkaran tanaman, tetapi unsur-unsur radioaktif di tanah biasa di sebelahnya ini tidak ditemukan lagi ketika Anda berjalan keluar dari lingkaran tanaman. Dengan ketiga indikator tersebut, para ahli dapat mengidentifikasi Craftcycle buatan atau bukan. Namun proses ini membutuhkan bantuan instrumen tertentu, tapi tanpa adanya anggaran, ahli biasa tidak dapat menggunakan instrumen-instrumen terkait. Jadi masih ada cara keempat yang lebih mudah untuk mengidentifikasinya, dan itu cukup sederhana, yaitu dengan melihat isinya. Menurut Jerry Crowd, pensiunan profesor dari Santa Clara University, California yang disebutkan di atas, bahwa Craftcycle non-buatan itu umumnya tidak memiliki unsur budaya populer yang dikenal manusia, seperti ini atau ini. Dan ada orang yang mengklaim setiap kali Craftcycle baru muncul, tetapi beberapa Craftcycle mengandung pengetahuan matematika yang misterius. Ketika pensiunan profesor itu mewawancarai para penyamar dan mengajukan beberapa pertanyaan matematika, para penyamar itu tampak bingung dan salah tingkah. Menurut kelompok ahli Craftcycle yang diwakili oleh pensiunan Profesor Jerry, bahwa Craftcycle ini
adalah suatu pesan yang disampaikan oleh peradaban luar bumi kepada manusia. Ini adalah Craft Circle di Gloucestershire, Inggris pada Juli 2010. Profesor Jerry juga dibuat bingung ketika melihat lingkaran besar dan kecil ini. Dalam percakapan dengan seorang fisikawan, ia secara tidak sengaja mengetahui bahwa unsur radioaktif polonium dan astatin memiliki 6 elektron pada orbitalnya, sedangkan berilium hanya memiliki 2 elektron. Unsur-unsur ini sangat fatal bagi manusia. Dia menghitung pola Craft Circle. 2 lingkaran besar di Craft Circle semuanya memiliki unsur periode 6 dan 2 lingkaran kecil memiliki unsur periode 2. Profesor Jerry kembali ke lokasi Craft Circle untuk menyelidiki lagi, dan ketika itu dia tiba-tiba menyadarinya. Dia melihat di seberang sungai itu ternyata ada pembangkit listrik tenaga nuklir, sehingga profesor percaya bahwa pola lingkaran tanaman ini adalah pengingat kemungkinan bahaya unsur radioaktif. Jika pengendaliannya tidak baik, maka akan menimbulkan pencemaran radioaktif yang berbahaya bagi lingkungan sekitar. Profesor itu berpikir, mungkinkah informasi Craft Circle menuju ke pembangkit listrik tenaga nuklir ini? Apakah itu untuk memperingatkan orang-orang akan terjadi sesuatu? Hingga akhirnya, dugaan Jerry ternyata benar. Setahun kemudian, pembangkit listrik tenaga nuklir itu benar-benar mengalami kecelakaan. Sejumlah besar uap berbahaya yang membawa unsur-unsur radioaktif bocor dari pembangkit listrik tenaga nuklir mencemari daerah pemukiman di dekatnya. Cleaning service dengan cepat membersihkan lokasi kecelakaan. Profesor Jerry menemukan unsur polonium, astatin, dan berilium dari daftar cleaning service. Sepertinya Craft Circle ini memang benar-benar sebuah pesan peringatan dini, seperti prediksi. Sejauh ini, Jerry telah menguraikan lebih dari 40 Craft Circle, dan isinya dapat dikatakan mencakup segalanya, termasuk informasi dari alam semesta, seperti supernova dan energi gelap, serta informasi tentang masa depan umat manusia. Sekarang kita kembali ke topik awal. Apa yang diuraikan Jerry terkait Craft Circle terbentuk virus corona ini? Mengurai makna Craft Circle. Misteri Craft Circle terletak pada 3 pola ini. Pertama, adalah protein spike panjang ini. Menurut Jerry, pola ini memandu arah pada kita. 8 tonjolan kecil di sini mewakili SP8, Specificity Protein 8. Artinya, antibodi yang dapat mengalahkan virus mungkin harus dicari dari faktor transkripsi SP8. Pola kedua adalah 3 bola kecil di tengah lingkaran tanaman yang melambangkan RNA, zat inti virus RNA. Pola ketiga adalah 3 bola yang lebih besar di tengah lingkaran tanaman ini. Menurut Jerry, mereka mengingatkan kita agar mencermati non-struktural protein, NSP, karena pengembangan obat terapeutik kemungkinan akan berguna dan mungkin menjadi kunci untuk menaklukkan virus. Berdasarkan informasi tersebut, pada Juni 2020, Jerry menguraikan makna Craft Circle seperti ini. Saat ini kalian sedang menderita pandemi virus global. Untuk melawan virus ini, harap fokus pada penelitian non-struktural protein NSP dan mekanisme replikasi RNA virus. Selain itu juga harus meneliti protein lonjakan virus. Jerry Croth, pensiunan profesor dari Santa Clara University, California, AS. Protein lonjakan ini adalah urutan SP8 yang terdiri dari 8 asam amino. Praktek ini akan membantu spesies Anda mengimunisasi dan menghindari kematian massal yang terjadi kemudian. Benarkah penguraian Jerry itu? Sudah lebih dari 20 bulan sejak munculnya Craft Circle, dan memang sejauh ini vaksin paling efektif dikembangkan untuk melawan mRNA protein lonjakan virus. Beberapa obat antivirus baru-baru ini memang dikembangkan untuk protein non-struktural. Selain itu, serangkaian penelitian terkait spike protein 8 juga sedang berlangsung. Tujuannya untuk mengembangkan obat terapeutik yang efektif. Ketiga arah penelitian ini memang relatif sesuai dengan informasi Craft Circle yang muncul pada Mei 2020. Mengesankan bukan? Jadi, sepertinya Craft Circle ini memang benar-benar seperti informasi terkait pandemi yang dikirimkan kepada kita oleh kehidupan di luar bumi. Selanjutnya mari kita lihat sejenak Craft Circle yang bisa dikatakan sebagai Craft Circle paling menarik dan interaktif selama ini. Pada tahun 2001, sebuah pola Craft Circle yang sangat aneh
muncul dalam semalam di ladang pertanian di depan Observatorium Chilbolton, Inggris. Sekilas tampak seperti sebuah kode. Media pun dibuat heboh karena isi craft circle ini sangat mirip dengan pesan yang dirilis NASA 27 tahun lalu. Pada tahun 1974, NASA mengirim kode biner ke gugus bola di Hercules atau Messier 13 yang berjarak 25.000 tahun cahaya dari bumi. Terkait ini, sebelumnya pernah dibahas mata ketiga di video yang berjudul Menjelajahi Misteri Energi Gaib di Lingkaran Tanaman. Jadi di sini mata ketiga tidak akan membahasnya lebih lanjut. Bagi teman-teman yang tertarik, bisa menelusurinya di playlist video mata ketiga. Berikut mari kita simpulkan konten video hari ini. Fenomena lingkaran tanaman di atas seperti pesan yang distempel oleh kehidupan luar angkasa untuk memberitahu bahwa pesan itu memang dikirim oleh kehidupan cerdas. Mengapa? Karena sebagian besar craft circle tidak mungkin terbentuk secara alami atau dibuat oleh manusia. Satu-satunya kemungkinan adalah berasal dari kehidupan cerdas yang belum kita ketahui. Lalu siapa makhluk tak dikenal ini? Mungkinkah dia adalah alien di alam semesta kita atau kehidupan cerdas dari alam semesta dimensi lain? Terkait ini, kita tunggu saja apakah mereka akan mengirim informasi lagi untuk membuktikan identitas mereka yang sesungguhnya. Bagaimana pendapat teman-teman? Cukup sekian dulu topik kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya.